Salam saudara, selamat pagi. Pagi ini kita berjumpa kembali dalam perlindungan kita Disciple Lounge, menyapa teman-teman semua pagi ini di tanggal 26 bulan 5 2025. Terus kita mencari wajahnya, kita mengandalkan Tuhan di hadapan setiap pekerjaan mungkin yang kita akan lakukan. Biarlah sebelum memulai hari yang baru, pagi ini kita merendahkan diri kita minta kekuatannya, kita minta buat apa yang menjadi isi hatinya disampaikan dalam setiap kehidupan kita. Sebelumnya kita berdoa, kita minta Roh Kudus berkata-kata di tengah kita siapkan hati kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan, satu hari lagi Tuhan memberikan napas kehidupan buat setiap kami. Kami bersyukur Tuhan buat rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi, setiap hari buat setiap kami. Ajar kami terus Tuhan mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya pagi hari ini Tuhan, biarlah kami merindukan serasa Tuhan mendengarkan Engkau pagi ini untuk berkata-kata di tengah kami Tuhan, menguatkan kami sepanjang hari ini. Biarlah setiap firman yang kami dengar itu menjadi rema, menjadi kekuatan buat setiap kami. Roh Kudus ambil alih buat waktu ini, berkata-kata di tengah kami hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, amin. Salam saudara, pagi hari ini Tuhan ingatkan tentang buat setiap kita yang mengalami pergumulan saudara, bahwa kita ingatkan buat setiap kita bahwa kekuatannya Tuhan akan limpahkan dalam kehidupan kita, bahwa dikatakan pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa yang tidak melebihi kekuatan kita saudara. Dan kita percaya bahwa waktu kita mengandalkan Dia dalam kehidupan kita dan waktu kita bersandar sepenuhnya hanya kepada Tuhan saja, maka setiap pencobaan yang kita akan lewati Tuhan akan mampukan setiap kita untuk melewatinya. Dan di sini saudara, tema kita pagi ini adalah tentang pencobaan yang biasa tidak melebihi kekuatan kita. Sekali lagi, pencobaan yang biasa tidak melebihi kekuatan kita. Dan saya catat makna yang terkandung dalam tema kita saudara. Dikatakan ada beberapa kata tentang pencobaan. Yang pertama, bahwa tema ini menekankan bahwa pencobaan adalah bagian dari kehidupan, dan kita percaya bahwa setiap kita akan mengalami saudara, dikatakan pergumulan dalam kehidupan kita, pencobaan yang kita mungkin akan lalui, bahwa kita semua akan mengalami saudara, dikatakan. Jadi sadar buat hari-hari ini, apapun itu saudara, pencobaan itu boleh datang, itu adalah merupakan bagian dari kehidupan kita. Yang kedua, ada kekuatan Tuhan. Tema ini juga menekankan bahwa Tuhan setia dan tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Tuhan tahu kapasitas kita, Tuhan tahu kekuatan kita, Tuhan tahu kita mampu untuk melaluinya. Dan pencobaan itu diizinkan yang terjadi dalam kehidupan kita supaya kita memahami bahwa kekuatan kita hanya di dalam Tuhan. Kita dapat melampaui setiap pencobaan itu, dikatakan karena kekuatan kita bersama dengan Tuhan. Yang ketiga adalah jalan keluar. Tema ini juga bicara bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar atas setiap pergumulan yang kita alami, dan kita dapat menanggung pencobaan itu saudara. Dan saya percaya Tuhan akan memberikan solusi buat setiap kita. Pencobaan yang kita alami, Tuhan akan memberikan clue-clue buat setiap kita untuk kita keluar di dalamnya, dan kita dapat menanggungnya. Firman Tuhan katakan bagi kita setiap jalan keluar disediakan, dan dikatakan kita dapat menanggung pencobaan. Bacaan kita saudara dikatakan di 1 Korintus 10 ayat 12, 13 juga dikatakan ayat 12. Sebab itu siapakah yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, berhati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Dan saya catat di sini seringkali yang menjadi akses daripada si jahat untuk masuk dalam kehidupan kita ketika kita merasa mampu saudara, ketika kita merasa bahwa ini kekuatan kita, ini kekuatanku, bukan kekuatan Tuhan. Kita merasa mampu untuk kita melalui setiap pergumulan yang ada, dan bisa karena kemampuan kita, apa yang kita miliki, mungkin apa yang kita punya yang menjadi mungkin pegangan kita, yang menjadi andalan kita, harta kita, mungkin jabatan kita. Kita lupa dalam segala kondisi kita harus punya kerendahan hati yang penting, bahwa semua yang kita punya, setiap apapun yang kita lalui, semuanya karena kekuatan daripada Tuhan saja. Dan saya highlight di sini adalah untuk kita bergantung penuh kepada Tuhan, untuk kita bersandar pada kekuatan dalam hal yang kecil sekalipun. Biarlah kita libatkan Dia karena kekuatannya yang memampukan kita untuk dapat keluar dari setiap pergumulan yang ada, dan kita dapat menanggungnya saudara. Ayat 13 juga dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Tuhan tahu takaran buat setiap
kekuatan kita, Tuhan tahu kemampuan kita untuk dapat melalui setiap pencobaan-pencobaan yang ada. Dan biarlah kita sadar dalam mindset kita bahwa pencobaan-pencobaan ini tidak melebihi kekuatan kita. Pencobaan-pencobaan ini adalah pencobaan yang biasa, dikatakan yang tidak melebihi kekuatan kita. Dan Tuhan tahu takaran kemampuan kita untuk dapat melaluinya. Sebab dikatakan Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Dan Tuhan ingatkan kembali bahwa setiap pencobaan ini tidak akan melebihi kekuatan kita. Dia Allah yang setia, Dia Allah yang membantu kita untuk kita boleh keluar dari setiap pencobaan yang ada. Dan pastikan ini saudara, bahwa kita mampu dan dapat melalui keluar dari pencobaan karena kekuatan Tuhan. Pada waktu kamu dicobai juga dikatakan Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Tuhan memberikan, diizinkan kita mungkin diberi pencobaan yang terjadi dalam kehidupan kita, tapi Tuhan memberikan jalan keluar buat setiap kita, memberikan clue-clue yang ada untuk kita dapat keluar dari setiap pencobaan yang kita lalui, sehingga kamu dapat menanggungnya. Dan saya catat di sini saudara pengertian yang pertama tentang ayat 13 ini, bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ada pencobaan-pencobaan yang biasa, tidak melebihi kekuatan manusia. Artinya apa? Pencobaan atau ujian yang mungkin terjadi yang kita alami, Tuhan tahu kita dapat menanggungnya, saudara. Tuhan tahu kita dapat melaluinya. Pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia pada umumnya. Dan saya percaya kapasitas iman kita akan terus ditingkatkan, kapasitas iman percaya terus akan diuji untuk kita terus mengalami kesempurnaan, untuk kita dapat melihat karya-karya Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, sebab Allah setia, dan karena Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melalui kekuatanmu. Artinya Tuhan janji melalui firman-Nya, Allah setia dan tidak akan membiarkan. Bukankah firman Tuhan katakan buat setiap kita, Dia tidak akan membiarkan dan meninggalkan setiap kita dalam setiap pencobaan, pergumulan yang mungkin kita lalui hari-hari ini. Mungkin terasa berat saudara, tapi waktu kita bersandar kepada Tuhan, libatkan di dalam kehidupan kita, dikatakan Tuhan akan memampukan kita dan memberi jalan keluar. Bahkan dikatakan kita tidak pernah dicobai melampaui dari kekuatan kita. Mazmur 103:14 juga dikatakan, sebab Dia sendiri tahu apa kita, dikatakan Dia tahu kita hanya debu, Dia tahu kita adalah kekuatan kita tidak seberapa, dan Dia ingat, dikatakan bahwa kita ini debu, saudara. Dan kita percaya kita butuh Tuhan dalam setiap buat keberadaan kita, saudara. Kekuatan kita tidak seberapa, karena Tuhan tahu kekuatan kita tidak seberapa. Karena itu kita butuh Tuhan untuk kita melalui setiap pergumulan kita, saudara, untuk kita menang. Yang ketiga, pada waktu kamu dicobai akan memberikan kepadamu jalan keluar. Pengertian ayat yang ke-13 tadi saudara, sehingga kamu dapat menanggungnya. Artinya Tuhan sudah siapkan jalan keluar buat setiap kita untuk pencobaan yang kita alami. Dia kasih paket komplitnya saudara. Waktu pencobaan itu terjadi dalam kehidupan kita, maka Tuhan siapkan juga jalan keluar buat setiap kita, sehingga kita dapat menanggungnya saudara. Saya percaya Tuhan Dia Allah yang luar biasa buat setiap kita, buat membukakan jalan, buat jalan keluar buat setiap kita dalam pergumulan kita. Kita punya iman percaya bahwa Dia yang mengizinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, Dia juga akan memberikan jalan keluar buat setiap kita supaya kita dapat menanggungnya. Yakobus 1:2-4 juga perikop tentang iman dan hikmat. Yang kedua dikatakan, saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, dikatakan apabila kamu jatuh dalam berbagai pencobaan. Artinya kita harus bersuka cita saudara, bahwa setiap pergumulan pencobaan mempunyai maksud untuk meningkatkan iman percaya kita. Dalam pergumulan pastinya kita akan mengalami Tuhan, kita akan mengalami kuasanya dalam kehidupan kita saudara. Karena itu katakan berbahagia, bersuka cita, karena kita akan melihat karya-karya Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Ayat ketiga dikatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Yang Tuhan mau untuk setiap kita ada pertumbuhan yang kita alami, ada tingkatan iman yang akan terus bertumbuh dalam ketekunan, pastinya dalam konsistensi untuk percaya bahwa Tuhan yang akan melakukannya, bahwa Tuhan yang akan memberikan jalan keluar buat setiap kita. Dan keempat, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tujuannya setiap pergumulan yang kita alami, pencobaan yang kita alami,
yaitu ketekunan yang kita sementara kerjakan, yaitu akan menghasilkan buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna, menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan sendiri dalam setiap karakter kita, dalam setiap tingkatan iman kita, dan utuh dikatakan, dan tidak kekurangan suatu apapun. Dan kita percaya bahwa Tuhan akan memampukan setiap kita untuk kita tekun buat setiap apapun yang kita alami, untuk kita mengandalkan Dia. Aplikasi dalam 1 Korintus 10:13 dalam kehidupan sehari-hari juga kita belajar, saudara, yang kita mungkin saya dapat dalam aturan yang ada memberkati. Yang pertama adalah percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita dicoba melampaui kekuatan kita. Ini harus kita pegang, saudara, dalam setiap pergumulan kita, supaya kita tetap teguh berdiri. Dikatakan ketika kita menghadapi pencobaan, kita dapat percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita dicoba melampaui kekuatan kita, dan kita sadarkan sisi positif dalam pemikiran kita bahwa pencobaan ini adalah pencobaan yang biasa, pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi tidak melebihi kekuatan kita, dan kita mengandalkan Tuhan dan meminta kekuatan dan pengharapan darinya. Dan saya percaya setiap pergumulan, pencobaan yang mungkin izin terjadi, itu yang akan membawa kita semakin dekat, yang Tuhan izinkan untuk kita semakin dekat kepada Dia, untuk mengandalkan Dia, bersandar kepada Tuhan saja. Karena solusi, karena setiap jalan keluar hanya kita ketemukan waktu kita mengandalkan Dia dalam dan kekuatannya. Yang kedua, mencari jalan keluar dari Tuhan. Ketika kita menghadapi kesulitan pergumulan, kita dapat mencari jalan keluar dari Tuhan. Kita dapat berdoa, dikatakan, meminta bimbingan dan kekuatan darinya. Dan saya percaya dalam setiap pergumulan kita akan bertemu dengan Tuhan. Dalam setiap pergumulan kita libatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka dikatakan Tuhan akan memberikan jalan keluar atas setiap pergumulan kita alami, dengan cara kita berdoa, dengan cara kita meminta bimbingan, dan kita terus meminta kekuatannya. Dan saya percaya bukan fokusnya Tuhan di pergumulan pencobaan yang kita alami, tapi respon ketika pencobaan pergumulan yang kita alami, apa yang kita lakukan. Apakah kita lari mendekat, apakah kita lari menjauh, saudara, dikatakan. Tapi biarlah kita menjadi respon kita yang benar, kita mencari Dia, kita berdoa, meminta bimbingan Tuhan dan kekuatannya. Yang ketiga, menghadapi pencobaan dengan iman. Ketika kita menghadapi pencobaan, kita dapat menghadapi dengan iman dan percaya bahwa Tuhan akan menyertai kita dan memberikan kekuatan kepada kita. Dan biarlah setiap pergumulan ini menjadi didikan buat setiap kita, untuk iman kita terus bertumbuh di hadapan Tuhan dan percaya bahwa Dia Allah yang menyertai kita dalam setiap pergumulan dan akan memberikan jalan keluar buat setiap kita. Tuhan akan menyertai kita dan akan memberikan kekuatannya buat setiap kita. Yang keempat, tidak menyerah, saudara, dikatakan. Ketika kita menghadapi kesulitan, kita tidak boleh menyerah. Kita harus teguh berdiri karena kita punya pengharapan di dalam Tuhan yang tidak pernah berakhir, yang tidak pernah mengecewakan. Kita harus terus berjuang dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi setiap kita. Dan ini perlu iman percaya bahwa waktu ada pergumulan, kita tidak menyerah, kita terus berharap, kita terus berdoa, menantikan mungkin jawaban jalan keluar buat setiap pergumulan kita. Dan biarlah iman kita terus dibangun dengan ini, dan kita tidak menyerah, saudara, sampai Tuhan menyatakan buat kehendaknya, buat perkenanannya buat setiap kita. Yang kelima adalah mengandalkan Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan dalam segala hal, termasuk dalam menghadapi pencobaan dan kesulitan. Tuhan akan memberikan kekuatan dan pengharapannya buat setiap kita. Dan kita percaya ini, saudara, yang menjadi iman percaya kita, untuk kita mengandalkan Dia terus, saudara, dalam kehidupan kita, untuk kita terus melibatkan Dia dalam kehidupan kita, bersandar terus kepada Tuhan saja. Dan kita percaya Dia akan membantu kita dalam setiap kesulitan pencobaan yang kita alami, saudara. Kita terus percaya bahwa pengharapan kita tidak akan pernah dikecewakan, karena Tuhan yang ada bersama dengan kita. Dengan aplikasi 1 Korintus 10:13 dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat memperoleh pengharapan, kekuatan untuk menghadapi pencobaan dan kesulitan. Firman Tuhan katakan mengajar kita, saudara, bahwa kita memperoleh pengharapan, kekuatan dalam setiap pencobaan dan kesulitan. Bapak, terima kasih buat pagi ini, Tuhan, buat anugerah-Mu tengah-tengah kami. Terima kasih buat firman-Mu, Tuhan, tentang pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan kami. Dalam belajar aplikasi kehidupan kami sehari yang pertama, kami percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kami
kami dicobai melampaui kekuatan kami. Kami percaya waktu kami mengandalkan Tuhan, pengharapan, kekuatan itu menjadi bagian kami. Kedua, kami mencari jalan keluar dari Tuhan. Kami percaya waktu setiap dalam kesulitan dan pencobaan, Tuhan memberikan jalan keluar. Waktu kami datang kepada Tuhan berdoa dan meminta bimbingan dan kekuatan, Tuhan memberikan buat setiap kami menghadapi pencobaan dengan iman. Kami percaya waktu dalam setiap pencobaan kami menghadapi dengan iman dan percaya bahwa Tuhan akan menyertai dan akan memberikan kekuatan buat setiap kami. Yang berikutnya adalah kami tidak menyerah. Ketika kami menghadapi kesulitan, kami menguatkan iman kami untuk kami tidak menyerah Tuhan. Kami percaya, kami terus berjuang dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar buat setiap permasalahan kami. Dan terakhir, mengandalkan Tuhan. Kami terus mengandalkan Tuhan dalam segala hal, termasuk dalam menghadapi pencobaan kesulitan yang kami alami. Kami mau libatkan Tuhan di dalamnya. Kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan demi kekuatannya buat setiap kami. Terima kasih pagi ini buat firman sederhana Tuhan yang mengajar kami. Kami taruh dalam ukir dalam loh hati kami, sehingga sambil lalu kami mau belajar dan aplikasi dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, mampukan kami untuk kami boleh merefleksikan bahwa setiap firman ini dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih, ajar kami percaya dan kami mempunyai ketekunan untuk percaya bahwa Tuhan yang kami andalkan, yang mampu mengeluarkan kami dari setiap pergumulan pencobaan yang kami alami. Tuhan, pagi hari kami bersyukur. Sebelum kami melakukan tugas kami rindukan tangan-Mu terulur buat setiap kami. Tuhan, memberkati setiap apapun yang kami kerjakan sepanjang hari ini Tuhan. Kiranya berkat anugerah daripada Allah Bapa dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, persekutuan manis Roh Kudus menyertai kami dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan datang kali kedua menjemput kami dalam permainan, dan biarlah berkat-Mu bekerja dalam kehidupan kami Tuhan sepanjang hari ini. Terpujilah nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Tetap percaya firman Tuhan. Pencobaan yang biasa saja yang kita alami tidak akan melebihi kekuatan kita, dan Tuhan akan memampukan kita untuk menanggungnya dan akan memberikan jalan keluar buat setiap pencobaan yang kita alami. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Stay safe, stay healthy. May God bless you. Amin. Amin. Shalom. Shalom.